rambutnya gundul kan ya. Iya, Baru betul. masuk juga karantina dari misalnya dari layaran atau dari rutan itu kan digundul dulu. Itu aku takut bang. Ya pertama takut. Loh kok sangar-sangar gini kan ya. Isi satu juga. Hah, siapa namanya? Yang paling ujung ini? Paling ujung siapa? Kapan boleh pulang, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini aku ditemani dengan siapa, Pak? Randy, Pak Randy. Pak Randy. Sedang tugas malam ya? Ya siap. Coba perkenalkan diri dulu. Nama saya Randy, asal dari Bondowoso. Asal. Ya siap. Angkatan apa? Angkatan 2017. Oke, kali ini kita mau kemana nih? Keliling blok ke blok E. Oke, kita akan trolling ya. Trolling. Jadi kami akan trolling sekaligus coba ngobrol dengan teman-teman yang tugas malam ini di regu pengamanan tentang mungkin suka duka gitu ya. Ya suka duka bisa Pak. Nah, biar kalian tahu Mungkin nih. pengalaman-pengalaman yang agak unik. Nah, ya betul. Kenapa kok sekarang aku ditemani oleh Pak Randy? Kenapa, Pak? Waduh, kayak enak aku ngomong. Iya, Pak Biye. Jadi Soalnya Rupam 3 sekarang lagi ada halangan cuti. cuti. Jadi untuk menggantikan atensi ke atasan diwakilkan saya gitu. Wah, betul betul. Ya, siap. Jadi kalau di lapas kelas 1 itu kan lapas kelas 1 itu karena besar, karena kapasitas penghuninya juga besar dan anggota regunya juga besar, maka selain ada komandan juga ada wakil komandan Wakil komandan. untuk membantu Karupam namanya ya, kepala regu pengamanan. Dan karena sekarang wakil komandannya Pak Huda sedang cuti, makanya dihandle oleh Pak Randy. Siap Untuk membantu. laporan, ya, Nah, membantu administrasi, atensi. administrasi dan atensi ke atasan. Oke, betul. Siap. Jadi ini selasar lapas ya. Terus kita akan langsung masuk ke pembahasan aja kali ya. Ya, Pak Randy, kalau terkait dengan suka duka, apa nih suka duka mungkin- kerja di sini? mungkin dukanya dulu Bang ya. Boleh. Kalau dari duka mungkin kalau misalnya ada permasalahan seperti apa ya, sedikit crash antara warga binaan, ada masalah sedikit. Untungnya di lapas kelas 1 Surabaya ini tergolong aman Bang. Jadi untuk masalah seperti itu tidak terlalu besar. Mungkin antar individu aja ada masalah itu tok. Sebenarnya kalau dukanya itu aja kalau menurut aku. Kalau sukanya banyak Bang. Sukanya apa? Contohnya? Biar mereka nanti semangat nih. Terutama gajinya kan lumayan Bang. Kita sambil jalan. Ya bisa ngidupin keluarga, buat biaya sekolah adik, mungkin nanti anak-anak dan lain-lain. Terus kalau misalnya untuk yang lain, kita kan bisa interaksi dengan warga binaan, bisa membimbing lah istilahnya, supaya warga binaan dengan harapan nanti keluar dari lapas bisa menjadi individu yang lebih baik lagi. Gitu. Yang lebih baik lagi ya. Nah, Nah, apa yang kamu rasakan dulu ketika pertama kali di sini itu kan jadi anak baru. ya, Terus kamu dilihatin oleh ribuan napi. ya. Yang kamu rasakan itu apa? Kamu kan masih bocil tuh. Terus yang lainnya udah pakai jenggot, udah tua, terus Ya, ada yang ya, narkoba, bandar narkoba, tipikor lah. Apa yang kamu rasakan? Pertama itu Bang, aku rasanya takut Bang. Jujur aku takut. Aku pernah takut itu masuk ke blok pengamanan ya, di blok E. Itu kan banyak napi-napi yang mungkin melakukan kesalahan, terus ada pembinaan yang lebih. Jadi rambutnya gundul kan ya. Iya, Baru betul. masuk juga karantina dari misalnya dari layaran atau dari rutan, itu kan digundul dulu. Itu aku takut Bang. Ya pertama takut. Loh kok sangar-sangar gini kan ya. Nah, setelah beberapa lama bertugas, sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti itu. Ternyata ya anak-anak baik-baik juga ternyata. Sempat merasa kayak salah tingkah nggak sih kalau pas diliatin? Kita kan kadang jalan nih. Ya betul. Kalau di siang hari kayak gini kan di Selasar tuh kadang ada warga binaan ya. Kamu merasakan salah tingkah nggak sih pas Kalau awal-awal diliatin? ya, kalau pertama salah tingkah mesti. Oh gitu. Ya soalnya takut
apa takut diserang dari belakang gitu. Kalau dulu iya pertama kali gitu. Soalnya kan ngelihatnya sangar-sangar kan, tatoan itu. Tapi setelah sekarang sudah lama, kita kan juga dekat sama mereka. Ya sering ngomong, sering ngobrol, jadi sudah terbiasa. Oke. Sudah terbiasa. Ternyata orang-orang yang dianggap negatif di luar sana ternyata tidak seburuk itu. Gitu loh. Mereka juga punya hati lah ya, bisa diajak ngobrol. Masalahnya apa kita bisa dengerin. Kalau misalnya ada keluh kesah, ya kita bantu cari solusinya lah gitu. Untuk masalahnya. Iya, untuk masalah. Nah, kalau misalnya nih ada orang tua nonton video ini terus anaknya pengen daftar. Kan dia takut tuh orang tua tuh. Iya, nah, gitu. Terus kalau kamu bisa kasih pandangan ke orang tua itu sebenarnya bekal apa sih yang paling dibutuhkan itu? Kalau untuk misalnya orang tua ya, yang pertama jangan khawatir. Untuk kalau misalnya anaknya mau daftar di Polsuspas, karena aman, pasti aman. Soalnya kan yang ditakutkan pertama itu Bang, dikiranya nih di lapas seperti apa kan, soalnya tempatnya narapidana yang pernah melakukan kejahatan di luar. Sebenarnya kalau misalnya sudah masuk ke sini aman. Yang satu itu, kalau yang kedua mungkin doa Bang ya, bantu doa lah, dimotivasi anaknya supaya lebih bersemangat gitu aja. Terus misalnya ada yang bilang anak saya nih atau saya nih nggak bisa skill bela diri nih. Skill ya. Terus gimana dong aku kerja di lapas kok jaga warga binaan yang serem-serem, nggak bisa bela diri nih, gimana tuh? Sebenarnya untuk bela diri Bang, ya penting ya, tapi yang utama tuh iman Bang. Ya, soalnya supaya tidak gampang terpengaruh lah. Pengaruh negatif kan banyak juga Kang ya. Ya itu terutama itu lebih ditingkatkan iman aja. Kalau misalnya untuk bela diri, sebenarnya untuk bela diri gak terlalu Bang ya, gak terlalu benar-benar dipakai kan waktu kerja kan? Benar-benar dipakai ya. Iya, mungkin kekuatan fisik perlu, soalnya kan kita keliling stamina ya. Stamina perlu. Kalau untuk skill bela diri, soalnya aku sendiri kalau bela diri nggak ada Bang. Nggak punya. Ya, soalnya aku dulu daftar, hobiku dulu renang. Fisikku renang, terus aku suka naik gunung juga. Jadi lebih ke itu. Jadi sama ya, aku juga nggak bisa bela diri juga. Ya, bela diri. Nggak bisa. Ya, jadi untuk mengatasi hal tersebut ya kita lebih mendekatkan diri ke mereka. Gitu. Betul. Kalau misalnya ada masalah, mereka kan jadi sungkan ke kita. Ya. Jadi, karena pendekatannya bukan fisik sebenarnya. Pendekatannya bukan fisik. Bukan fisik. Bahkan kalau menurut aku ya, semisalnya itu hal yang paling dibutuhkan di lapas itu bagi penjaga tahanan ya kemampuan berkomunikasi. Ya, bener gak sih? Kemampuan berkomunikasi. Terus cara kita bisa berempati sama orang lain. Terus juga intelijensi dalam hal misalnya untuk mendeteksi bahwa deteksi dini Bang ya. Ini ada apa sih kok warga binanya kayak gini, kayak gitu. Kadang kalau misalnya berkerumun hal-hal tertentu kita itu sudah harus tahu mereka melakukan hal apa gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang negatif, kita sudah mendeteksi dini gitu. Dan sekarang kita masuk ke Blok E ya. Blok E. Ini di Blok E, blok pengamanan yang dulu pernah kita shoot. Tunggu Bapak Randy di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ini Bapak Dita, yang kalian pernah tonton di videoku sebelumnya. Pak Dita, perkenalkan diri dulu. Nama saya Dita Yustiawan, asli dari Trenggalek, tahun angkatan 2017. Oh iya, sekarang ini kamu jaga di blok? Ini di blok pengamanan, blok Eko. Nah, apa bedanya blok pengamanan dengan blok yang lain? Jadi untuk pengamanan ini isinya adalah anak-anak yang melakukan kesalahan, baik berat, sedang maupun yang ringan itu. Contohnya? Contohnya berkelahi. Oh. Seperti itu. Suatu misal ketahuan membawa HP. Jadi di sini ada pengamanan, di sini ada sel-selan. Mana? Sebelah sana. Sebelah sana. Oh, kita boleh nggak dikontrol? Boleh, ya boleh. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa ya. Tugas fungsi dari penjaga tahanan itu kan ikut apa? Seperti kontrol ya, untuk memastikan. Ya. Memastikan untuk warga binaan. Suatu misal tentang kesehatannya juga. Biasanya kalau yang sendirian gini kan, kalau mungkin sakit kita harus kontrol dulu. Biar tahu.
1 jam sekali atau 2 jam sekali minimal harus dilihat tiap-tiap wing. Kalau yang ada temannya seperti ini kan mungkin kalau ada yang sakit pasti bisa teriak-teriak bisa. Kalau Ya. yang sendirian, suatu misal sakitnya agak parah nanti Tiba-tiba koit. tugasnya, iya. Oh iya kan takutnya tiba-tiba koit. Yang dikhawatirkan kalau Oh meninggal. iya. Ayo, monggo. Kesini dulu atau ke sel-selan? Baiknya kemana dulu? Kalau lihat dulu mending ke sel-selan dulu. Boleh, ayo. Oke. Kita ke sel-selan dulu. Di sini biasanya jaga sendiri atau berdua? Jaga sendiri ya. Jaga sendiri. Selama tugas di sini, Pak Dita lebih sering jaga blok apa, Pak? Paling sering. Tetap di sini di blok pengamanan paling sering. Petugas khusus. Petugas khusus ya. Oh buset. Ya. Berarti ini kinerjanya diakui. Ya mungkin Buktinya dia jaga. Oh. karena kekurangan senior. Kamu bukan senior emang? Di sini kamarnya ada 15, tapi yang saat ini yang isi hanya 8 orang. Oh. 8 kamar. Ada orangnya nggak ini? Yang ini ada yang 3, 4, 5, 6 nggak ada. Kamar 7, 8 nggak ada, 9 ada. Isinya 1 orang nih ya? Satu sel 1 orang. 1 orang. Iya. Maksimalnya berapa orang Pak Dita? Maksimalnya 3 orang. Kalau 2 orang nggak boleh. Halo, siapa namamu? Imam. Oh ya wes. Dari mana, Mam? Kediri. Ya wes. Sehat kan ya? Ya wes, ya wes. Kamar 9, Nomor 9. kamar 10 kosong, Heeh. 11 ada orangnya, 12 ada, 13 ada, 14-nya nggak ada, Terus? kosong. 15 ini yang paling ujung, isi 1 juga. Hah, siapa namanya? Yang paling ujung ini? Paling ujung siapa? Namanya siapa? Namamu siapa? Bisa ngaji nggak? Coba Kalau ngaji. tiap malam, ini kalau tiap malam gue ngaji terus. Coba ngaji dulu. Suaranya enak kayaknya. Ada Bin? Bin? Sehat Bin? Biasanya nyanyi Arifin. Iya, nggak boleh. Aku nggak ngerekam kamu kok. Wajahmu tetap terahasiakan. Coba suaramu kan enak biasanya. Coba ngomong bahasa Inggris. Nah, sering nyanyi kok ini. Ini dulu tour guide. Jadi bahasa Inggrisnya Mandarin bisa semuanya. Wih. Bahasa Arab juga tahu dia. Bahasa makhluk halus bisa ya. Ya udah Pin, aku tak balik Pin. Kapan boleh pulang, Pak? Sekarang juga boleh Bin. Kamu mau pulang kapan? Kamu mau pulang kapan? As soon as possible, of course. Waduh, pakai Oke. bahasa Jerman ya. Makin lama di sini kamu makin pintar itu ya, bahasa Inggrisnya itu. No. Nih. Bahasa Belanda aja. Guten Tag. Ya udah Pin, kita balik ya Pin. Ya, ayo sih. Makasih. Karena kan nggak kepake tuh teman-teman ya. Iya. Kalau di selasar di ruang seperti ini nggak pakai. Tapi kalau di kamarnya nyala. Nyala, pasti nyala. Yang kamarnya mati itu kamar yang nggak ada penghuninya. Kadang-kadang ya dimatikan kalau memang nggak ada penghuninya. Hemat listrik juga. Hemat listrik, soalnya kan bangunannya juga besar ya. Monggo Bapak Dita, kita kemana? Lanjut ke pengamanan ya. Boleh. Pengamanan isinya ada 5 kamar. Ini kamar 1, isinya 3 orang. Kamar ini PK. Sehat, Rek?
Kamar 2 isinya 31 orang. Gimana Rek? Sehat Rek? Ini 32 orang. Gak ada yang sakit ya? Ini sih yang paling banyak ini. Biasanya ini rata-rata paling banyak. Ini kenapa sih mereka kok masuk sini tuh rata-rata ya, kasusnya masalah seperti ya kayak tadi yang berantem ya itu. Kadang yang mencuri punya temannya itu satu kamar. Oh, kayak anak pondok aja ya? Anak Iya. pondok mencuri. Kalau mungkin seperti kayak nggak mengikuti apel itu kalau beberapa kali kan Oh ya, Ya, kena. sering iya ikut. nggak ikut. Nah, akhirnya dimasukkan ke pengamanan. Nah, apel itu berarti penghitungan warga binaan di kamar ya, ya? warga binaan. Iya, Biasanya sebelum kan serah terima ya? Siang sampai Sama malam. sore, malam ya, Ya. jam 5 itu apel. Nanti pengujiannya jam 6 itu udah semua harus sudah masuk semuanya. Ini kamar 4, isinya 30. Sehat ya? Sehat, Rek? Ini kamar 5, isinya paling sedikit nih. Sehat, Rek? Aman ya? Oke. Oke. Udah kita balik. Biarkan mereka beristirahat ya. Kita mau mengulas lebih jauh tentang tugas dari Pak Dita ini ya. Kita ngobrolnya di Di sini juga gak apa-apa. Mau duduk apa mau sambil berdiri? berantakan nggak apa. Saya rapikan dulu kalau gitu. Oke, kita duduk aja. Sekarang kita akan tanya nih. Suka dukanya selama menjadi penjaga tahanan, petugas pemasyarakatan. Apa ya? Kalau mungkin sukanya ya bervariasi ya. Soalnya kita kan pasti banyak ketemu orang banyak di sini. Suatu misal yang dulu-dulu kita masih dengar di berita ketika kita belum masuk ke sini, ternyata orang-orang penting itu berada di sini di lapas kita yang jaga. Itu menurut saya suatu kebanggaan. Oh iya betul. Kalau mungkin yang lain ya kita bisa belajar dari bukan pengalaman yang buruk ya, yang penting pengalaman yang baik-baik, kaitan kerjaannya dulu atau mungkin pengalamannya dulu seperti itu. Betul Jadi kita juga bisa sih. menggali. Kalau mungkin masalah kasusnya ya kita nggak bisa berani menggali terlalu dalam, soalnya kan mungkin privasi juga. Kalau mungkin dukanya kita nggak mengenal tanggal merah itu. Jadi kalau suatu misal teman-teman kita yang di luar sana itu tanggal merah kita ya libur, kita tetap masuk, ya. Iya, kita tetap masuk. Seperti itu. Lebaran juga? Iya, lebaran kadang kita waktu hari pertama atau hari kedua, kalau memang tempat itu kita jaga ya kita jaga. Aku kebetulan dari 2018 gak pernah pulang. Nggak pernah pulang ya? Iya. Iya. Pas hari raya gak pernah Iya, pulang. 1-2 nggak pernah pulang. Idul Fitri, Idul Adha gak pernah pulang. Jadi dulu waktu awal-awal itu malah ketika pertama kali jadi anak rantau ya, ketika mendengar suara takbir di atas pos, nangis. Soalnya belum terbiasa seperti itu. Biasanya kita kumpul sama keluarga, karena kita agak jauh, jadi kita di sana meratapi nasib. Kalau ini pos 9 dulu bang. Pos 9 itu deket sama masjid. Masjid ya. Ya sebelahnya rutan ini kan ada masjid. Dulu pas belum ada rutan tuh ada masjid. Itu jelas banget kelihatan dari pos 9. Suaranya jelas banget. Kita nangisnya pun ya jelas kan. Oh iya, cengeng berarti. Cemen sekali. Sangat disangka kalau orangnya lemas. Memang aku akui sih. Aku dulu waktu pernah jaga Blok H ya. Iya. Ketika ngobrol dengan mantan wali kota, misalnya Mojokerto, terus aku mikir, aku kayaknya nggak bakal ngobrol dengan bapak ini kalau bapak ini nggak masuk sini. Iya. Kalau bapak ini ada di luar, aku pasti nggak akan bisa punya akses ngobrol. Ya, waktunya pun nggak bisa, aksesnya pun nggak bisa. Selama bertugas, karena kan petugas khusus toh, Iya, petugas khusus. petugas khusus pengamanan, ya sel pengamanan di Lapas Kelas 1 Surabaya. Wah, keren banget kan ya? Ya, Apa kalau dibilang keren. orangnya aja yang nggak keren? Apa tantangannya selama ini? Pembedaannya dengan ketika
menjaga Dengan pos blok lain. ataupun blok lain. Ya tentunya kalau di sini kalau dibilang resikonya ya mungkin 2 tingkat lebih tinggi ya daripada blok lain. Soalnya dari yang masuk di sini adalah orang-orang yang bermasalah dari blok-blok yang lain. Jadi suatu misal kalau anak sekolah ini mungkin anak yang sedikit bandel lah mungkin ditaruh di sini. Jadi suatu misal kalau di sini ada keributan ya mungkin ya itu sudah konsekuensi kita ya. Selain itu, Selain itu apa ya? Kalau misalnya ada yang sakit malam, Kalau ada yang sakit malam karena kita jaganya sendirian kan, terkadang kita, yo gimana lagi kalau mungkin di pengamanannya atau di sel-selannya tadi ada yang sakit, kita pasti harus siaga terus. Kalau ada yang sakit itu. berarti harus standby ya Ya, bangunnya. biasanya kalau ada yang sakit kan pasti teriak-teriak tengah malam, nggak mengenal waktu dia kalau sakit ya. Iya, iya. Iya. Kalau Kalau jangan sampai meninggal gitu aja. Iya betul. Ya, makanya dulu kan pernah ada Pak Ferry itu bilang bahwa petugas jaga atau penjaga tahanan itu fungsinya itu kalau misalnya diambil satu kunci ya, itu sebagai deteksi dini, entah baik pengamanan dan lain sebagainya kayak gitu kan. Karena kalau kita sendiri kalau ada kerusuhan terus kita mau menghadapi kan ya nggak bisa juga. Iya, nggak bisa. Karena masanya mungkin Lebih sana, banyak. ya. Nah, tapi kita kan selaku detektor mendeteksi dini, otomatis kalau ada apa-apa kita lapor Karupam, nanti Karupam lapor ke siapa, ke pimpinan. Iya mas. Kalau di sini petugas khusus mungkin ya, setidaknya ada persuasifnya untuk sama teman-teman yang ada di sini. Jadi suatu misal kalau ada mau gejolak kecil, kita redam dulu biar gak jadi besar, cuma gitu aja. Jadi pendekatan itu juga penting lah di sini. Meskipun petugas sama napi itu menurut saya ya mungkin perbedaannya hanya seragam kita. Terus kalau menurut Pak Dita ini, misalnya ada yang mau daftar penjaga tahanan atau petugas pemasyarakatan atau Polsuspas lah kayak gitu ya, entah orang tua atau mereka sendiri yang nonton, apa sih yang perlu dipersiapkan itu ketika nanti sebenarnya ketika kalian bertugas nanti itu apa yang paling diperlukan? Kalau yang pertama saya niat dulu ya. Kalau memang niatnya itu besar, yang kedua mental juga, yang ketiga usaha, yang keempat doa. Saya itu. Jadi kalau kita masuk ke sini kita sudah ragu, tentunya mungkin Tuhan juga sulit untuk mengabulkan kita. Iya bener ya. Kalau yang pertama penting niat ya. Pak. Iya, yang penting niat dulu. Tapi kadang ada juga mas yang kita daftar ke sini karena coba-coba kan ada juga. Karena mungkin yang dulu lulusan SMA kan jarang. Iya. Jadi kita daftar ke sini karena ada lulusan SMA-nya. Tapi itu malah terima malahan. Tapi kan kita mempersiapkan mentalnya untuk kedepannya. Soalnya yang dijaga ya orang-orang yang hebat-hebat seperti inilah. Iya betul. Kita harus akui mereka hebat Iya, ya. hebat, iya. Baik terkait dengan kehebatan kriminal Iya. atau apapun kekerasan atau apalah ya. Tapi memang mereka orang hebat. Mas Dita bisa bela diri nggak sih? Kalau bela diri mungkin tingkat yang teknik dasar aja. Saya dulu kan pernah juga kayak ikut-ikut waktu di ekstrakurikuler SMA, dulu kan ada juga. Ya mungkin kalau di sini dipraktekkan kan hanya sekedar untuk teknik dasar aja. Iya. Bukan atau gimana gitu. Berarti terkait kalau ada kerusuhan atau apa itu mungkin pendekatannya udah bukan pendekatan fisik ya? Iya. Persuasifnya itu. Persuasifnya. Ya. Soalnya kalau kita lawan dengan fisik, kalau mungkin itu masanya terlalu banyak, kita nggak mungkin juga. Misalkan jumlahnya jauh. dari jumlah kita jauh. Berarti jauh. Petugas di sini kan sedikit ya, dibanding dengan apa nabinya yang sekarang. Betul. Aku pertama masuk sini jumlahnya tuh Hampir 3.000. 3.000. Iya, hampir 3.000. Karena pandemi sekarang jadi Iya, sekarang di dengan bawah 2.000. adanya asimilasi itu, sekarang tinggal 2.000, nggak sampai 100, nggak sampai 2.100 ya? Kayak sampai 2.000. Iya, nggak sampai 2.100. Iya sih. Terus kan satu orang nih untuk Pak Dita aja jaganya kan sekitar 150 Iya, orang. 150-an. Oh, jumlah warga binanya ini ya, di blok E ini. Nah, di mana-mana. Kalau yang di blok lain kan ada yang 500-an juga. Jadi kalau misalnya ada orang fisik ya tentu Jauh, kita pasti kalah lah kalau seperti itu. Oh, oke. Kecuali pendekar Bang ya. Joko tingkir. Ayo kita ke depan yuk biar gak pesan yuk. Oke, Depan sana. ayo, siap. Terus aku mau nanya satu hal. Pertanyaannya adalah selama tugas di sini, selama dinas di sini tuh apa ada hal atau cerita unik yang bisa kamu bagikan, entah
kisah horor apa kayak menyeramkan, perkelahian atau apa yang pernah kalian rasakan sendiri? Kalau mungkin cerita horor itu ya pasti ya mungkin